Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya tentang cara. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pembukuan agen BRI Link menggunakan spreadsheet. Spreadsheet bisa online dan bisa offline karena di sini sudah tersedia ya. Ini sediakan saat offline, kita tinggal klik saja. Jadi ketika tidak ada koneksi masih bisa digunakan teman-teman. Dan kelebihannya adalah kita bisa cek secara real time ya, meskipun sedang tidak ada di lokasi misalnya seperti itu. Ini seperti Excel pada umumnya teman-teman. Di sini ada beberapa fungsi, saya sudah memberikan keterangan di sini ya. Ini menunjukkan modal uang cash ya. Di sini menunjukkan saldo awal atau total di rekening ya. Nah, ini adalah uang tunai berjalan. Jadi ketika transaksi berlangsung ini akan berubah ya sesuai dengan transaksinya. Nah, ini untuk pencatatan saldo ya, transaksi sini makanya ada transfer, debit ya, atau debit, ada tarik tunai atau kredit. Di sini saldo rekeningnya ya. Di sini ada total admin tunai. Jadi di sini akan mencatat tunai ya atau cash. Cara mengisinya mudah. Di awal buka toko kita isi saja di sini. Ini adalah saldo awal rekening. Jadi kalau teman-teman memiliki beberapa rekening bisa diisi atau dijumlahkan. Ya, berapa misalnya ada rekening BRI dan ShopeePay lalu dijumlahkan ya. Misalnya semuanya ada 10 juta, kita isi saja 10 juta di sini. Nah, di sini maka akan otomatis saldo rekeningnya 10 juta ya. Saldo awal ya. Di sini awal ya. Ini baris ini adalah awal semuanya. Di sini pembagian saldo rekening. Kalau misalnya posisi di sini berarti saldo awal ya, saldo rekening awal begitu ya, 10 juta. Lalu kita masukkan untuk modal uang cashnya 10 juta juga misalnya. Nah, ini di sini uang tunai awal di sini. Ya, uang tunai awal di sini. Nah, makanya ini adalah total aset awal ya. Totalnya adalah 20 juta. Bagaimana ketika ada transaksi, tinggal kita masukkan di sini nomornya, masukkan misalnya tanggal dan jam akan terisi secara otomatis teman-teman. Nah, ini seperti ini. Lalu kita masukkan misalnya TFBRI, di sini nomor rekeningnya, sini namanya. Ini opsional ya, mau diisi apapun bisa teman-teman. Ini cuman cuman memberikan keterangan saja. Lalu di sini ada transfer atau debit, tarik tunai atau kredit, maka diisi di posisi transfer ya, karena kita akan mencocokkan transfer dulu. Misalnya transfernya adalah 100.000, adminnya adalah 5.000 misalnya seperti itu, berarti kita di sisi di 100.000 ya. Lalu adminnya, karena admin tunai, kita isi 5.000 di sini. Oke. Maka uang masuk adalah 105.000 di sini ya. Jadi di sini total uang masuknya 10.105.000. Nah, di sini ya. Ini berjalan 10 juta ya. Kelihatan di sini. Saldo rekeningnya 9.900.000. Bisa dilihat di sini bisa. Di sini juga bisa ya. Nah, ini. Lalu misalnya ada potongan bank atau admin banknya 3.000, berarti kan ada potongan diambil 3.000. Kita masukkan sini saja 3.000. Nah, ini maka menjadi 9.897.000. Awalnya 9.900.000 ya. Seperti itu. Lalu ini nomor 2 ya. Kita coba tarik tunai. Tarik tunai. Tarik tunai posisinya di sini di kredit ya. Misalnya tarik tunainya 250.000 dengan adminnya. Kalau misalnya adminnya adalah admin tunai ya. Admin tunai itu berarti admin luar ya. Jadi narik 250.000, nasabah itu ngasih lagi 5.000 misalnya. Maka ditulis di sini 5.000. Maka di sini akan terbaca uang masuk 5.000 ya. Uang keluar 250.000 gitu. Atau misalnya adminnya adalah admin dalam ya, langsung misalnya
yang kita masukkan ke rekening kita 255.000 berarti ya. Adminnya tulis di sini teman-teman. Nah, di sini maka totalnya jadi 1.502.000. 10.152.000. Nah, seperti itu. Atau kalau misalnya di sini dia hanya punya saldo itu 250.000 gitu ya. Berarti kita bisa tulis di sini 245.000. Nah, sini jadi 10.147. Laba bersihnya sudah kelihatan di sini teman-teman ya. 7.000 ya. Laba bersih itu hasil dari margin ini ya. Margin ini, penjumlahan margin ini. Margin itu diambil dari awal dan berjalan. Ya. Kalau ini berarti berkurang ya. Jadi uang tunai berkurang sebesar 140.000 dan saldo rekening bertambah sebesar 147.000. Maka laba bersihnya adalah Rp7.000. Di sini kita bisa lihat total admin tunai 5.000 ya. Total uang masuk 10.105.000 dan total uang keluar 245.000. Seperti itu. Ini datanya ya seperti itu. Misalnya ini kita mau isi untuk pulsa misalnya, data 3 GB ya ke 081. Nah, maka masuknya ke transfer teman-teman. Kalau misalnya harga modalnya adalah 62.500 ya. 6.000 sorry. Kita asumsikan saja 15.000 misalnya. Gitu. Lalu adminnya itu atau labanya kita ambil 2.000 ya. Sini. Ini adalah harganya berarti 17.000. Ya, ini sudah laba bersihnya bertambah ya. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat di sini informasi-informasi ya. Total admin nasabah berbentuk tunai atau cash ya di sini. Ini semua informasinya sudah tersedia lengkap di atas. Jadi tidak usah pindah-pindah sheet untuk mengetahui informasi terupdate ya. Begitu. Kita juga bisa mengetahui merekonsiliasi atau menyamakan antara saldo akhirnya ya. Saldo akhirnya misalnya ceritanya sudah tutup toko, maka kita samakan saja uang tunai di sini adalah 9.877.000. Apakah benar ya? Kita hitung di laci ada berapa. Nah, bila sudah sama persis berarti tidak ada sudah klop ya. Termasuk juga untuk saldo di rekening ya, kita samakan juga, totalkan ada aset di saldo rekening ada berapa. Begitu. Kalau sudah sama semuanya, ini berarti sudah klop. Namun memang ada beberapa variabel lain ya di saldo rekening itu agak jelimet ya, ada pengeluaran dan pemasukan. Misalnya seperti fee BRI ya, yang masuknya tidak bisa kita tentukan kapan dan berapa begitu ya. Jadi kalau misalnya ada fee BRI seperti itu, kita tinggal isi nomornya di sini. Lalu masukkan di posisi kredit ya. Misalnya yang masuk fee pada hari itu adalah 100.000, tinggal tulis 100.000. Maka di sini sudah bertambah ya. Dan di sini akan masuk ke laba bersih teman-teman. Gitu. Ini kan biasanya fee yang kemarin ya dibayarkan hari ini. Ini akan menambah laba bersih teman-teman. Ini kita bisa lakukan rekap di sini ya. Jumlah transaksinya berapa gitu ya. Terus modal cash, saldo awal, admin nasabah. Ini akan membentuk laporan bulanan. Dalam menu awalnya dalam menu transaksi ya atau sheet transaksi sudah informasinya sudah lengkap. Jadi teman-teman bisa dengan mudah mengetahui perkembangan pada perharinya ya. Jadi ini untuk per hari ya teman-teman. Gitu. Untuk per hari, kecuali kalau teman-teman mau merangkumnya dalam mingguan misalnya, ini bisa juga. Kalau mau harian berarti satu hari itu sudah kita masukin rekapan sini, lalu kita hapus. Cara hapusnya gampang, tinggal kita hapus seperti ini, kita hapus lagi seperti ini, kita masukkan
masukkan lagi posisi saldo awal dan modal ya, gitu kita sesuaikan setiap harinya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ya buat pembukuan yang lebih mudah menggunakan spreadsheet itu, dengan kelebihan dan ya tidak lepas dari kekurangannya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.